Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua, kita saat teduh sejenak, kita bersyukur secara pribadi. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Semusim telah berlalu, namun kasih Tuhan terus memelihara kita. Kebaikan Tuhan seluas samudra dan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu tak pernah layu di hidupku. Mari kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersukaria, kita akan bersukacita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Biar Bumi Akan Berlalu. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya akan setia. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi, katakan, Yesus cinta saya. Iya, Yesus cinta saya cinta Yesus. Amin. Kita tahu Tuhan kita tidak pernah ingkar janji, karena apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapinya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pengharapan kami
datangnya dari Tuhan saja. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Walaupun kami terkadang tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi ketika kami menaruh percaya kami kepada Tuhan, kami tahu yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Karena rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera, memberikan harapan di masa depan kami. Terima kasih semuanya. Berkati anak-anak yang akan belajar dalam gereja anak, sertai mereka agar mereka boleh mengerti kebenaran sejak masa kecil mereka. Demikian juga dengan kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya dan menikmati berkat di dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Pengkhotbah dan penulis Amsal itu sama, yaitu Salomo. Raja yang Alkitab menuliskan, menyimpulkan di bawah kolong langit ini sebelum dan sesudah Salomo tidak ada lagi yang punya hikmat yang luar biasa seperti Salomo. Kekayaannya tidak ada yang menyaingi, kemewahan yang dialami, tetapi kemudian kalau kita baca di bagian yang terakhir dikatakan apa di sana? Semuanya adalah sia-sia. Nah, makanya sangat penting kita lihat apa yang dinasehatkan oleh pengkhotbah Salomo ini kepada kita. Yang pertama, taburkanlah sejak masa muda kita kebaikan di mana dan kemanapun kita pergi. Ayat pertama yang kita baca tadi dibilang apa sih itu? Ini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Bahkan di ayat kedua dia bilang apa? Beri sesuatu kepada apa? 7 atau 8 orang. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu engkau tidak tahu kapan datangnya. Apa maksudnya? Pengkhotbah sedang mendorong kita agar supaya melakukan hal yang baik. Melemparkan roti ini sebagai satu ungkapan, Bapak Saudara. Jadi jangan karena dia bilang, pengkhotbah bilang lemparkanlah roti, kita pulang cari roti baru lempar ke sungai atau ke air. Tidak. Roti ini melambangkan satu kebutuhan untuk seseorang bertahan hidup. Dibilang lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali setelah itu. Bapak Saudara, hal-hal yang kita lakukan, yang baik yang kita lakukan, terkadang kita dapati kapan? Langsung atau nanti kemudian hari? Ada yang langsung, tetapi banyak yang kita dapati adalah di kemudian hari. Makanya di ayat 3 juga di situ dibilang apa? Ketika engkau menebang pohon, pohon itu tebang di mana engkau tebang, di situ dia jatuh, di situlah dia berada. Jadi Bapak Saudara, hal-hal yang baik yang kita lakukan, percayalah, suatu hari kelak kita pasti akan mendapatkannya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Taburlah, menabur. Engkau tabur jagung, pasti engkau akan tabur. Engkau akan tuai jagung juga. Engkau tanam singkong, akan tuai singkong. Betul ya? Tabur saja kebaikan. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapatkannya. Bapak Saudara, saya yakin kebaikan-kebaikan yang kita nikmati saat ini itu bukan saja kita karena kita, tetapi satu bagian itu karena kebaikan orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu, nenek moyang kita dulu. Kita menikmati kebaikan-kebaikan kita saat sekarang ini. Jadi kalau kita mau menikmati kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk generasi kita yang akan datang, mari taburlah, lemparkanlah roti, berilah kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan melihat, kita akan menuainya suatu hari kelak. Yang kedua, nasihatnya untuk kita semua di ayat yang keempat, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa maksudnya? Ini saudara,
Melangkahlah menghadapi tantangan yang ada dengan melihat tujuan dan manfaatkan peluang yang ada. Orang yang hanya melihat, memperhatikan angin, melihat awan, yang kemudian setelah itu, nanti akan hujan ya, nggak usahlah bekerja, tinggal saja di rumah. Banyak tantangan yang kita hadapi, ya nggak usahlah, nanti akan ada kesulitan. Jadi kita nggak usah berbuat apa-apa. Maka percayalah Bapak Saudara, kalau kita melakukan hal itu, kita nggak akan mendapat apa-apa. Pengkhotbah sekali lagi mengingatkan kita agar supaya apapun yang kita lihat, prediksi apapun, tantangan, masalah apapun yang kita tahu mungkin kita hadapi, jangan membuat kita berhenti untuk apa? Untuk melangkah. Kalau kita cuma takut, Amsal sama, Pengkhotbah sama, nasihat-nasihat Salomo dalam hikmatnya itu luar biasa. Ada orang yang kemudian bilang, di sana ada harimau, ya sudah kita sembunyi saja. Orang kemudian berkata itu punya hikmat mungkin, betul ya kalau kita bersembunyi, benar enggak? Kalau kita terjang gimana? Coba bayangkan, kalau di luar di sekitar kita ada masalah dan kita enggak pernah kemana-mana, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Bisa berkembang enggak? Ingat tahun 2020 kemarin, ya, apa yang terjadi? Bulan Maret, April ya, lockdown. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa kemana-mana. Sudah nggak bisa kemana-mana, baru kita juga terdeteksi, terkonfirmasi kena. Apa yang terjadi? Setengah mati kita. Ibu Lydia waktu itu tahun berapa? 2020-2021 ke Bali. Setelah bebas sebentar ke Bali. Sampai di Bali kemudian dikonfirmasi ternyata nggak bisa pulang lagi karena COVID. Kami juga sama. Jadi waktu COVID kemarin kami sekeluarga, ada ponakan, si Valdo di atas sini, saya di atas sana di ruang sebelah lantai 3, baru Adri di mana ya? Adri di bawah ya. Anak di kamar 1. Jadi bingung kami gimana ini. Karena kan dibilang nggak boleh bersentuhan, harus jaga jarak. Tapi kami bersyukur ya, di dalam situasi tersebut ada orang-orang yang kemudian memperhatikan kami. Boleh bayangkan kalau kita nggak keluar-keluar, ya bukan saja kita takut kena COVID, kita takut juga menyebarkan COVID. Betul, kita memperhatikan. Jadi gimana di dalam situasi yang terkungkung seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Ya kita harus menghadapinya. Cara menghadapinya apa? Pakai masker, kita jalan. Menghindari supaya nggak menularkan kepada orang lain. Ada orang-orang datang juga membawa berkat. Mereka pakai masker, letakkan. Setelah itu pergi, nggak perlu salaman, gitu kan? Biasa kita kadang-kadang nggak enak kalau terima sesuatu nggak salaman atau nggak terima kasih, kan nggak enak. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita itu pasti ada tantangan, ada masalah. Ya, kalau kita kemudian selalu melihat masalah, mengedepankan masalah tanpa melihat tujuan yang ingin kita capai, maka saya percaya kita tidak akan pernah meraih apa-apa. Maka saya simpulkan dalam bagian ini, orang yang hanya melihat tantangan dan masalah, tidak berani menghadapinya, apa yang akan dialami? Tidak akan pernah meraih apa-apa selain menimbulkan masalah. Jadi orang yang takut menghadapi masalah, maka orang ini akan menjadi sumber masalah. Ya. Bapak Saudara, saya nggak berkata kemudian kita kalau Manado bilang tuh sapuraga, sembarang saja, sudah tahu bahaya maju saja. Tidak, kita tetap punya hikmat. Yang perlu kita lakukan ketika menghadapi masalah adalah kita berusaha melihat dulu tujuan kita apa. Kalau kita melihat tujuan kita baik, bahkan tujuan yang ingin kita capai lebih besar daripada masalah yang ada, ayo hadapi. Tetapi kalau kita melihat mungkin masalah itu tidak bisa kita atasi, kita harus cari jalan lain. Jangan terus kita sudah tahu di sana bahaya, kita nggak membuat jalan yang baru. Ya, itu artinya Bapak Saudara. Makanya hikmat Salomo itu luar biasa. Dia bilang apa? Kalau orang cuma lihat terus angin, tidak akan menabur. Siapa yang melihat awan terus, dia tidak akan menuai. Kalau kita hanya terus melihat permasalahan, memperbesarkan masalah, maka percayalah kita akan menjadi sumber masalah.
dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, saya percaya dengan pengalaman-pengalaman yang kita jalani di dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana ketika ada masalah, ketika kita menghadapi dan lari dari masalah. Satu yang kita harus ingat, masalah tidak akan pernah jauh dari kita. Kemanapun kita pergi, pasti ada masalah. Sehingga kalau kita tidak menyelesaikan masalah itu, maka kita kemana kita pergi membawa masalah. Akibatnya apa? Di tempat kita berada akan menjadi masalah. Kemana kita pergi menimbulkan masalah. Ibaratnya seperti COVID tadi itu. Kalau kita nak mau sembuhkan, kemana kita pergi, kita akan menularkan apa? COVID tadi itu. Kita akan menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Kita akan menjadi sumber masalah bagi orang lain kalau kita tidak menyelesaikan masalah tersebut. Saya dulu sempat berpikir gini dalam perenungan saya. Kalau di dalam Mazmur dia bilang itu seperti tali yang melilit. Bapak Saudara, masalah itu dalam gambaran yang saya dapati itu seperti tali yang kemudian diikat di pinggang kita. Selama tali itu ada, dari sumber masalah di sana ikat di sini, kemana kita pergi apa yang terjadi itu akan melilit. Dan anehnya dan hati-hati, tali masalah itu tali yang sangat lentur. Yang kemana kita pergi dari sumber ini, kemana-mana itu akan bisa melilit banyak hal. Kalau kita nggak selesaikan, putuskan dari sumbernya. Jadi jangan pikir, oh nggak apa-apa, masalah sana saya sudah tinggalkan. Kita pergi ke sana, benar nggak ada masalah, tetapi tali masalah itu masih terhubung. Sehingga kemana kita pergi, orang-orang di sekitar kita akan apa? Terlilit dengan tali masalah yang kita bawa. Ya, jadi jangan pernah kemudian takut menghadapi masalah. Karena ingat, tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan alam semesta ini apa? Sungguh amat baik. Oke, kita lanjut. Nasihat selanjutnya yang perlu kita lakukan dengan segala masalah yang kita tahu akan kita hadapi, dengan segala tantangan yang kita hadapi ini. Lakukan saja bagian kita, serahkan kepada Tuhan. Untuk pertumbuhan dan hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kita nggak tahu. Ya, di ayat 5 dan 6 dia bilang apa? Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tahu enggak kita? Ya, yang sudah pernah mengandung, ya, ada bayi di dalam kandungan. Bagaimana bayi itu berkembang, kita tahu enggak? Kita bisa merasakan ada bayi, tetapi bagaimana itu kemudian terus bertumbuh kita enggak tahu. Sama dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Kita makan gimana enggak? Bagaimana dia menjadi energi dalam tubuh kita tahu enggak? Enggak tahu. Sama juga hal-hal yang buruk yang kita makan, ketika kita makan itu akan mendatangkan penyakit, kita tahu enggak? Kita enggak tahu. Jadi Bapak Saudara, yang perlu kita lakukan adalah melangkah di dalam pertolongan Tuhan, di dalam janji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan? Ada enggak yang bisa memahami 100% tentang pekerjaan Allah? Tidak ada Bapak Saudara. Sehingga nasihat Salomo ayat yang ke-6, mari kita baca bersama. 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi lakukan saja bagian kita. Ada hal-hal tertentu yang kita lakukan itu baik datangnya, tetapi terkadang yang kita taburkan, apakah semua berbuah? Tidak. Ada yang kita taburkan kemudian itu mati. Kenapa? Banyak faktor. Tetapi kalau kita menabur di banyak tempat, banyak hal yang kita taburkan, kita suatu saat kita bisa lihat. Bahkan terkadang gini Bapak Saudara, ada hal-hal tertentu yang kita pikir tidak berhasil, ternyata malah itu yang berhasil. Bahkan ada hal-hal yang kita pikir sebaliknya, hal-hal yang kita pikir oh dia pasti berhasil, ternyata bisa
gagal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja bagian kita. Sedangkan untuk bagaimana dia bertumbuh dan hasilnya itu serahkan kepada Tuhan. Sama Bapak Saudara dalam kehidupan keluarga. Kita mendidik anak-anak, ya. Kita pikir ini kita punya ekspektasi, punya harapan, anak inilah yang kemudian bisa berhasil. Sekolah tinggi-tinggi, bahkan kita berkorban untuk dia. Ternyata malah dia gagal di dalam pemahaman kita. Anak yang kita lihat, kayaknya ini belajarnya susah banget, ya gitu ya. Ya sudahlah, kita nggak terlalu banyak berkorban untuk pendidikan bagi dia. Tiba-tiba setelah dia besar nanti malah dia yang berhasil. Bapak Saudara, siapa yang tahu? Hasil akhir kita nggak tahu. Ya serahkan sama Tuhan. Maka hal yang paling penting sebagaimana di awal kita katakan apa? Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin terkadang kita sendiri sudah putus asa. Kita bahkan sendiri berkata, biarlah Tuhan kita gagal sekalian gagal saja. Kita udah putus asa, gak ada harapan lagi. Tetapi ketika Tuhan mau buat berhasil, engkau tidak bisa berkata apa-apa ketika itu datang dalam kehidupanmu. Ingat, Nabi Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia gak mau, dia lari. Kenapa? Dia tahu Tuhan Maha Pengasih di bagian terakhir dalam kitab Yunus. Dia khotbah cuma sembarang khotbah, cuma asal khotbah Yunus itu. Dia khotbah saja, cuma sembarang khotbah. Tapi kemudian Tuhan buat bertobat orang Niniwe. Setelah itu apa yang terjadi? Yunus dia kecewa dengan Tuhan. Aneh banget. Aneh banget Bapak Saudara kalau kita baca dalam kitab Yunus. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Lakukan saja bagian kita. Kita nggak tahu mana yang berhasil, mana yang tidak. Ya. Oke. Yang berikutnya, nasihat pengkhotbah Salomo untuk kita. Di ayat 78, persiapkan diri untuk apa? Menikmati pergantian situasi yang akan datang. Di ayat 7 dia bilang apa? 7 dan 8. Kita baca bersama lagi. 3. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ya. Melihat matahari katanya itu baik, terang, sumber terang matahari. Oleh sebab itu kalau panjang umur kita, biarlah apa? Kita bersukacita. Boleh enggak bersukacita? Boleh. Tetapi diberikan peringatan. Apa? Ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Ketika datang sukacita, datang hal-hal yang baik, bisa enggak kita bersukacita? Oh boleh. Tetapi jangan lupa diri. Kenapa? Karena habis gelap akan muncul terang, habis terang akan muncul gelap, silih berganti. Jadi yang perlu kita lakukan ini saudara, persiapkan diri. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang terkadang itu sangat menyusahkan hidup kita. Ada di antara kita yang gak pernah menangis. Ada di antara kita yang tertawa terus dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, akan ada siang dan akan ada malam. Akan ada waktunya cuaca cerah, ada waktunya kayak kemarin hujan lebat gitu ya. Kami kemarin sudah mau pergi ibadah keluarga, hujan deras. Wah, gimana? Ya, mereka bilang sedia payung sebelum hujan. Saya di motor itu selalu ada jas hujan, gitu. Jadi pakai jas hujan ya pergi, ya. Jangan takut. Ya. Jadi Bapak Saudara, dalam kehidupan kita tidak selalu cerah. Bagaimana ketika hujan datang? Dalam kehidupan perjalanan kita nggak selalu terang. Jalan yang kita tempuh itu nggak selalu terang. Terkadang apa? Kita harus mengalami kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri.
Bapak Saudara, ini hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo. Hikmat yang diberikan Allah kepada siapa? Apakah hanya kepada Salomo saja? Kepada kita juga. Persiapkan diri. Kalau kita tahu suatu hari akan datang gelap, apa yang perlu kita persiapkan? Apa kira-kira? Hah? Kita ini terang. Kita tahu nanti setelah terang akan ada gelap. Apa yang kita persiapkan? Hah? Lampu, siap senter, betul ya? Kita sudah tahu akan gelap, kita nggak persiapkan penerang. Setelah kegelapan apa yang terjadi? Ya kita menikmati kegelapan, bisa saja. Tetapi lebih bijak ketika engkau mempersiapkan yang sudah kamu prediksi. Makanya di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberi contoh 10 orang. Yang 5 bijaksana, yang 5 apa? Ingat gak itu? Perempuan itu. Yang 5 apa? Disebut bijaksana. Yang 5 apa? Istri saya nggak mau bilang bodoh. Kalau di dalam Alkitab terjemahannya dibilang perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Mereka sudah tahu bahwa minyak di dalam pelita itu terbatas. Yang bijaksana mereka mempersiapkan cadangannya, sehingga ketika mempelai lama datang, pelita mereka tetap menyala. Sedangkan yang 5 yang kemudian ya mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang, mereka cuma mempersiapkan itu aja. Tidak ada cadangan. Akibatnya apa? Ketika lama sang mempelai datang, minyak dalam pelita mereka habis. Setelah itu apa? Mereka minta kepada yang bijaksana tadi. Nah, Bapak Saudara, hati-hati. Terkadang kalau ada orang melihat, oh berarti yang 5 bijaksana itu pelit dong, gitu kan? Pelit ya, minta aja kok enggak bagi. Tidak. Ya, dalam konteks itu Tuhan tidak sedang berbicara itu tentang pelit, tentang kasih yang kemudian harus memberikan semuanya. Tidak. Dan ini juga hati-hati dengan konteks kasih, Bapak Saudara. Terkadang orang Kristen menyalahgunakan tentang arti kasih. Karena kasih katanya semua harus diberikan. Oh, tidak, Bapak Saudara. Benar, Yesus memberikan kasih yang terbesar dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk semua orang. Tetapi apakah kasih Kristus itu benar-benar dicurahkan hanya begitu saja? Tanpa kemudian mempertimbangkan hal-hal di dalam kebijaksanaan Tuhan? Tidak. Jadi jangan menyalahgunakan bagian itu, Bapak Saudara. Diberikan hikmat, makanya kasih Tuhan sudah diberikan. Ketika engkau tidak menerima, ketika engkau tidak mempersiapkan, ketika itu terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, maka engkau akan menanggung akibatnya. Jangan persalahkan Tuhan. Terkadang kita sering mempersalahkan Tuhan. Tuhan, saya mau pergi pelayanan, kenapa Tuhan sampai di tengah jalan saya ini basah kuyup, gitu ya. Tuhan, mestinya Tuhan kasih saya mobil lah, gitu kan. Kadang-kala kita bisa seperti sama Tuhan. Padahal tanpa mobil apakah kita nggak bisa pergi? Tetap bisa. Dengan apa? Ya tadi, pakai jas hujan. Apalagi? Ya mungkin walaupun kita nggak punya mobil, kita bisa pakai apa? Pakai Grab atau pakai payung. Kita bisa numpang orang, bisa. Tuhan kasih. Jangan kemudian mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan dalam hal apa? Apa yang kita inginkan harus seperti itu. Nah, itu sudah mengatur Tuhan. Padahal Tuhan memberikan jalan keluar di dalam penyelesaian masalah itu. Yang terpenting apa? Masalah diselesaikan. Kita terkadang pingin sesuai dengan apa? Dengan cara kita. Kalau bukan cara kita, oh itu berarti bukan. Kita nggak mau. Itu yang saya katakan. Kita sedang mengatur Tuhan. Ingat, kita ini hamba Tuhan. Tapi terkadang kita hamba Tuhan mau menjadikan Tuhan sebagai apa? Hamba kita. Bagaimana cara kita menjadikan Tuhan sebagai hamba kita? Ketika kita mulai suruh Tuhan, lakukan semua sesuai dengan keinginan saya. Harus seperti ini Tuhan, harus seperti ini Tuhan. Kita sedang menjadikan Tuhan itu hamba kita. Oh, itu hati-hati Bapak Saudara. Hati-hati. Ya. Makanya kita perlu terus menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus terus introspeksi diri.
Kita harus punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita saat teduh, kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Ya. Kita sedang menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Bukan kita sedang membuat Tuhan supaya menyesuaikan dengan diri kita. Itu sangat berbahaya Bapak Saudara. Sangat berbahaya. Ya. Oke. Makanya bagian yang terakhir yang harus kita ingat, nasihatnya adalah ini. Gunakanlah segala berkat kasih karunia yang Allah berikan, limpahkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ayat ke-9 kita baca bersama-sama 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Bapak Saudara, aneh enggak Salomo memberikan nasihat kepada anak-anak muda, kepada kita? Dia bilang apa? Bersukarialah dalam kemudaanmu, bersuka di dalam masa mudamu, turuti keinginanmu. Apa yang engkau lihat ikuti saja, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal tersebut yang engkau lakukan, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Bapak Saudara, gunakan segala berkat kasih karunia yang Allah limpahkan dengan penuh tanggung jawab. Apa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang pertama adalah kehendak bebas. Itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan kasih karunia yang luar biasa. Manusia sebagai makhluk mulia yang kemudian mencerminkan, menggambarkan Allah sendiri. Selain manusia tidak ada ciptaan Tuhan yang diberikan keistimewaan tersebut. Manusia diberikan kehendak bebas. Dengan kehendak bebas tersebut kita bisa melakukan apa saja. Makanya Salomo bilang apa? Bersukarialah, karena engkau punya kehendak bebas. Engkau bukan robot, engkau bisa pilih. Tetapi ingat, karena apa? Karena segala hal yang kau lakukan ini, suka hatimu, menuruti keinginan hati, menuruti pandangan matamu, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi jangan pikir Bapak Saudara, siapapun kita, apakah engkau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa yang engkau lakukan di dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya. Makanya dibilang bersukaria. Boleh enggak bersukaria? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ya, boleh kita bersukaria. Menuruti keinginan hati boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tetapi ingat, suatu hari kelak engkau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tapi kalau gitu kenapa dia mendorong? Lakukan saja hal tersebut. Mengapa dia mendorong? Karena kita manusia biasanya kalau kita dilarang, apa yang kita lakukan? Semakin kita mau cari tahu kenapa itu dilarang. Ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan bilang apa? Semua tanaman di sini, buah-buahan boleh engkau makan, kecuali berapa banyak yang tidak boleh? Satu saja. Yang diperbolehkan berapa? Banyak. Yang dilarang satu. Yang kemudian mereka lakukan apa? Yang mereka makan yang mana? Yang banyak atau yang satu? Yang satu. Itulah kita manusia. Ketika kita dilarang, akan muncul dalam pikiran kita, itu karunia yang Tuhan berikan. Kita akan bertanya-tanya, mengapa ini dilarang? Jangan-jangan yang dilarang ini lebih enak daripada yang diizinkan tadi, betul ya? Jangan-jangan seperti itu. Seperti kalau ada di makanan kan, kita sering penasaran, meja makan banyak makanan, tetapi ada satu makanan yang ditutup.
Kita pasti penasaran apa itu ya. Kita pasti penasaran apa ini, kenapa itu ditutup ya. Ya biasanya kalau yang ditutup, yang disimpan berarti itu apa? Istimewa. Gitu kan. Kita tertarik dengan itu. Jangan makan itu ya. Coba lihat. Ketika itu dibilang jangan buka itu, dalam hati pikiran kita apa itu ya? Kita akan mencari cara dan bahkan kita bersiasat supaya apa? Membuka, mencari tahu apa yang dilarang tadi. Itu manusia, Bapak Saudara. Makanya Amsal dalam kebijaksanaan, dia tidak larang anak muda. Dia bilang, lakukan saja, bersukarialah, turuti keinginan hatimu. Tetapi ingat, engkau akan mempertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Tuhan. Makanya sama Bapak Saudara. Lukas pasal 17 ayat 1. Ini prinsipnya sama. Tuhan bilang apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu sama Bapak Saudara. Jadi di dunia ini hal yang baik dan hal yang buruk itu pasti akan ada. So, kalau begitu kita mempersalahkan siapa? Tuhan. Tuhan, mengapa engkau ciptakan yang buruk? Kalau Tuhan tidak ciptakan buruk kan, ya kami enak-enak saja. Bapak Saudara, sekali lagi kasih karunia Allah memberikan kita apa? Berkat yang melimpah, memberikan kita kehendak bebas, memberikan kita pengertian yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bisa memilih, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Kalau kita selalu mempersalahkan Tuhan, kemungkinan besar engkau sudah nggak punya hati nurani lagi. Ya, berarti nggak punya apa-apa. Mungkin kita pikir lebih enak jadi robot. Oh tidak, Bapak Saudara. Ya, jadi jangan sekali lagi mempersalahkan Tuhan. Ya, kadang kalau orang bilang begini, kan ada yang buruk, kan ada penyesat. Ya, enggak apa-apalah. Sayalah yang menjadi penjahatnya. Sayalah yang menjadi yang melakukan yang buruk. Oh tidak, Bapak Saudara. Ini pasti ada, tetapi Tuhan bilang apa? Celakalah orang yang mengadakannya. Ya, jadi ingat Bapak Saudara, dalam kehidupan kita hal yang baik dan yang buruk pasti akan terjadi. Orang yang bermasalah dan orang yang menyelesaikan masalah pasti ada. Bahkan kita bisa duduk bersama-sama dengan orang yang menjadi sumber masalah atau kemudian dengan orang yang menjadi pemecah masalah. Pertanyaannya, pilihannya adalah kita mau pilih yang mana? Mau menjadi orang yang bermasalah atau menjadi orang yang kemudian memecahkan masalah? Kalau kita berkata ya karena memang Tuhan sudah bilang begitu, ya inilah takdir kita. Wah, inilah nasib kita menjadi sumber masalah. Engkau memilih untuk menjadi hal tersebut. Bapak Saudara, kita sebagai orang percaya takdir enggak? Saya percaya takdir. Tapi takdir yang saya percaya adalah takdir yang Tuhan tetapkan di dalam kitab suci. Apa takdir yang Tuhan tetapkan dalam kitab suci? Ketika dia menciptakan alam semesta, Tuhan bilang apa? Semuanya sungguh amat baik. Itu takdir kita Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan. Itu yang saya percaya sebagai takdir kita. Tapi kalau kita memilih ketika kita dalam situasi buruk, kemudian kita berkata memang beginilah takdir kita. Tidak, engkau memilih untuk demikian. Dan saya mau katakan, engkau dalam situasi yang tidak sehat. Karena yang sehat di dalam ketetapan Tuhan adalah apa? Baik. Jadi Bapak Saudara, itu yang menjadi daya tarik kita kepada Tuhan. Selama kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, ingat, berarti itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus kembali ke jalannya Tuhan. Ya. Sama dengan orang yang kemudian mempersalahkan tentang keselamatan. Kan ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Benar nggak? Di dalam kitab suci. Maka di dalam kitab suci, kitab Wahyu ada apa? Tempat yang baik
kita sebut sebagai surga. Tempat yang buruk kita sebut sebagai neraka. Kenapa Tuhan harus ciptakan neraka? Kalau Tuhan mengasihi kita, benar enggak? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita sehingga Dia menciptakan neraka? Oh tidak. Tuhan mengasihi kita, maka ada dua tempat, surga dan neraka. Sekarang tinggal bagaimana engkau mau mengasihi Tuhan atau tidak. Kita manusia meminta Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan sudah menyatakan membuktikan kasih-Nya apa? Mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Sekarang apa kasih-Mu kepada Tuhan? Kalau engkau mau mengasihi Tuhan, maka engkau harus percaya apa yang Dia firmankan. Itu bukti kasih kita. Kita harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sudah dinyatakan di dalam kitab suci bahwa siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Siapa yang percaya kepadanya, dia bersama dengan Bapa di sorga. Hidup kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mana engkau pilih sekarang? Bapak Saudara, ketika kita menyampaikan kebenaran ini, kita bukan sedang menghakimi seseorang, engkau mati masuk sorga, engkau mati masuk neraka. Tidak. Tetapi kita sedang menyampaikan apa? Kasih Tuhan. Kita sedang menyampaikan ketetapan Tuhan bahwa Tuhan mau semua manusia menikmati hal yang baik dalam kehidupan, baik di dunia ini maupun di mana? Di akhirat nanti. Jadi Saudara, ketika kita menyatakan bagian ini, kita bukan sedang menyombongkan diri, bukan. Tetapi kita sedang menikmati kasih karunia Tuhan, dan kita sedang membagikan kasih karunia itu kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi Bapak Saudara, bagaimana kita menikmati belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu? Apakah kemudian kita hanya di rumah berdoa, bersyukur, menyembah Tuhan dengan segala sukacita Tuhan? Hanya untuk kita saja? Tidak. Kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita juga harus berbagi kepada orang lain. Walaupun terkadang apa yang kita bagikan kepada orang lain tidak diterima dengan sebagaimana maksud kita yang baik. Jangan pernah kecewa. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengalami hal tersebut. Benar? Tuhan memberikan kasih-Nya kepada orang lain. Dia datang ke dunia untuk mencari yang tersesat, untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Tetapi yang sakit malah ngolok-ngolok Tuhan. Malah yang tersesat menyalibkan Tuhan. Tapi apa? Tuhan tetap mengasihi mereka. Bapak Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita di dalam menjalani hari kehidupan kita. Hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi, betul? Tapi ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, ingat janji dan ketetapan Tuhan. Apa ketetapannya? Semuanya sungguh amat baik. Kesimpulannya bagi kita semua, cuma dua bagian kesimpulan. Mari kita baca bersama. Pertama, Allah merancang ciptaannya dengan sangat amat baik, dan Allah menyediakan hal-hal yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi ingat, pertama, Allah menciptakan semua yang baik. Ya. Walaupun kemudian pengkhotbah Salomo dia bilang apa? Akhir segala sesuatu itu adalah kesia-siaan belaka. Tapi kita harus ingat ketetapan Tuhan. Ketika Dia menciptakan, Dia merancang kita. Rancangan Tuhan adalah sangat amat baik. Yang kedua, kita baca bersama 3. Gunakanlah segala pemberian Allah yang baik sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita akan menikmati yang terbaik yang telah Allah sediakan bagi kita, baik di bumi maupun di akhirat nanti. Amin. Tebar kebaikan, lakukan kebaikan, lemparkanlah roti. Gitu ya, ingat ya, kita nggak tahu kapan kita akan menuainya. Roti yang terbaik, firman Tuhan berkata, adalah roti hidup. Siapa roti hidup itu? Yesus. Tebarkanlah Injil, kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita nggak tahu kapan mereka bertobat. Banyak orang sudah diinjili, ya kita nggak tahu kapan kemudian dia bertobat. Saya selalu mengenang orang tua terkasih kita, umur 87 tahun lebih, baru kemudian percaya Yesus. Banyak orang yang sudah mendahului, sudah
injili, tapi belum. Ya, istri sudah mendoakan, menasehati, ngajak, tapi ternyata belum. Berapa tahun pergumulannya, Bu? Berpuluh-puluh tahun. Tapi kemudian di akhir hidupnya, tidak sampai sebulan, menyatakan percaya kepada Yesus. Siapa yang tahu? Nah, kalau kita nggak tabur, kalau nggak ada orang yang tabur kebaikan, kalau nggak ada orang yang melemparkan roti hidup itu, apakah beliau menikmati kebaikan itu? Tidak pernah, saudara. Nah, ini yang menjadi kenangan bagi saya, ya, dari beliau, ya, hal yang baik ya, yang sudah kita lakukan. Dan percayalah, kalau kita mau terus melihat Tuhan Yesus, maka kita akan terus menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami ada dalam anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, sejak Engkau merancangkan ciptaan Tuhan, alam semesta ini, Engkau merancangkan semuanya, menciptakan semuanya dengan sungguh amat baik. Tapi kami minta ampun Tuhan, karena apa yang Tuhan rancangkan amat baik, kami melakukan, memilih berbuat yang tidak baik, yang merusak rancangan Tuhan yang baik tersebut, sehingga kami menikmati hal-hal yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Biarlah Allah Roh Kudus terus memampukan kami, sehingga kami terus menyadari hal-hal yang tidak baik itu, dan kami mau berbalik ke jalan yang benar Tuhan, mau mengikut Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan di dalam kami menikmati kebaikan Tuhan ini, kami juga mau berbagi kepada orang lain Tuhan. Mampukan kami sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh berbagi roti hidup itu kepada orang lain, sehingga mereka boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka boleh menikmati karya keselamatan Allah, keselamatan di dalam Yesus Tuhan itu, sehingga semakin banyak orang boleh datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih, mampukan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mau melangkah, melakukan yang baik dalam ketetapan Tuhan, dan segala hasilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan itulah rencana yang terbaik. Untuk itu Tuhan, kami mau ikut rencana Tuhan. Terima kasih, dan kami akan menikmati melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau limpahkan bagi kami, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat limpahan Tuhan, boleh memberkati banyak orang. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Shalom.